Good people, ketika ada sentuhan spiritual dan unsur mistis, boneka bukan lagi jadi sekedar pelengkap mainan anak-anak. Dari tanah Batak di Pulau Samosir, Sumatera Utara, hadir boneka si Gale-Gale. Boneka kayu yang dapat menari, mengeluarkan air mata, bahkan bergerak sendiri di ritual-ritual tertentu. Diperkirakan sudah ada sejak berabad-abad silam. Boneka si Gale-Gale biasanya hadir menyertai upacara kematian di Samosir. Diiringi gondang, sebangunan, dan tarian tortor, ritual ini dipercaya bisa mengantarkan arwah mendiang keluarga. Dalam wujudnya, boneka si Gale-Gale menyerupai sosok laki-laki berukuran besar. Terbuat dari kayu, boneka ini dibalut pakaian lengkap dengan ulos di bagian badan. Boneka Gale-Gale memang diciptakan untuk rumah atau tempat bagi mereka yang sudah tiada, karena keluarga ingin berkomunikasi lebih jauh terhadap si arwah. Akhirnya diciptakanlah boneka si Gale-Gale. Good people, kehadiran arwah dalam legenda di balik sejarah boneka si Gale-Gale juga menyisakan cerita yang membuat menciut nyali para pengrajinnya. Dulu, para leluhur harus melakukan ritual tertentu membuat si Gale-Gale. Kesan mistik kian berhembus kencang ketika ada semacam aturan tak tertulis. Boneka si Gale-Gale tidak boleh dibuat oleh satu orang, sebab setiap kali itu dilakukan, kematian selalu mengintai. Pengerjaan patung si Gale-Gale harus dilakukan secara terpisah. Ada yang membuat bagian kepala saja, ada yang bertugas membuat badan, kaki atau tangannya saja, lalu baru disatukan menjadi satu boneka Gale-Gale nan utuh. Jika tidak demikian, konon akan ada tumbal berjatuhan. Menurutku untuk menciptakan Gale-Gale ini memang diperlukan ritual atau hal yang tidak biasa atau seperti membuat boneka pada umumnya ya. Jadi memang diperlukan, pasti ada puasanya, pasti ada hal-hal yang kita tidak bisa sebutkan ya pastinya, dan memang dibutuhkan penyatuan antara dunia lain dengan dunia kita agar si pembuat ini bisa memahami betul karakter masing-masing dari arwah atau boneka Gale-Gale nantinya akan dipergunakan untuk wadah atau tempat bagi si arwah. Setahuku pembuatan boneka Gale-Gale ini ditujukan untuk mereka yang sudah tiada tapi belum mempunyai keturunan. Good people, kisah tentang boneka berisi arwah bukan hanya dari boneka si Gale-Gale. Sejak dulu kala, ada boneka arwah yang biasa digunakan dalam ritual pemujaan atau keagamaan. Dan seiring perputaran zaman, warisan masa lampau tak hilang begitu saja. Di era sekarang, tren spirit doll kembali bergeliat. Banyak pelaku supranatural yang mengaku bisa berkomunikasi dengan alam interdimensional, mengoleksi boneka arwah dengan aneka rupa dan wujudnya. Ada yang menyimpan puluhan bahkan ratusan spirit doll di kediaman mereka. Melihat sekilas pandang, barangkali tak ada yang janggal. Namun saat ditilik lebih dalam, setiap boneka ini disebut berisi arwah dengan usia sesuai bentuk boneka itu. Ada boneka bayi berisi arwah bayi. Boneka-boneka ini konon menjadi rumah tempat para arwah tinggal. Memang benar bersemayam arwah yang sudah meninggal, tapi tidak sembarang arwah. Arwah yang masuk ke dalam boneka ini kita harus seleksi dulu dan kita harus tahu riwayatnya dulu. Tidak sembarang arwah bisa masuk ke dalam boneka. Terlebih untuk yang kasus bunuh diri, kita tidak mau untuk mereka mendapatkan rumah di dalam boneka. Ini ada yang 4 tahun, ada yang 6 tahun, 3 tahun, 7 tahun. Bayi dong. Spirit doll bukan sekedar barang koleksi atau mainan bagi pemiliknya. Boneka-boneka ini bernama dan diberlakukan layaknya manusia. Diajak bercengkrama, bahkan diberi makan, minum, dan aneka camilan. Konon jika melihat lebih seksama, susu dengan sedotan yang diletakkan di hadapan boneka bisa menetes sendiri sebagai isyarat arwah si penghuni tengah menikmati minuman ini.
Untuk makan dan minum sebenarnya sah-sah saja diberikan atau tidak, tergantung si orang tuanya itu sendiri. Jika tidak diurus dengan baik, itu pastinya marah ya. Oh, semua ada susunya. Tuh, deh, semua ada. Ini belum ada yang netes loh. Ada tapi sedikit. Tapi mereka nyusu, aslinya darahnya udah keserap sana. Ya, jadi ini mereka perawat diperlakukan seperti anak sendiri. Yang penting kalau ada tamu harus bawa oleh-oleh. Karena udah banyak sekali kejadian. Dulu ada yang ngajak collabs juga, YouTubers dari Amerika juga, si West Smith East, terus bilangnya I don't believe in ghosts. Terus dia diikutin beneran. Dan akhirnya dia datang lagi ke tempat kita minta maaf, lalu baru kasih susu. Tapi kalau udah kasih susu aman. Pada salah satu pengoleksi spirit doll, ada satu boneka berisi arwah bayi yang dulu pernah dirawatnya. Alasanku untuk mengasuh atau mengadopsi spirit dolls ini adalah aku ingin mereka bisa menjadi arwah yang baik, bisa menjadi arwah yang benar-benar melupakan masa lalunya, mengampuni masa lalunya, dan menjaga mereka dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab seperti dukun-dukun atau dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik di luar sana. Aku pernah ketemu anaknya, pernah aku adopsi hidup semasa hidup 2 bulan, terus akhirnya meninggal. Oh, Tidak hanya dengan sosok yang dulu pernah hadir atau dekat dengan kehidupan mereka, sosok-sosok astral penghuni spirit doll bisa datang dari mana saja. Aturan mainnya seperti mengadopsi. Jika bertemu dan berkenan, maka si pemilik bisa membawa pulang dan menempatkan arwah di salah satu boneka mereka. Cara berkomunikasi dengan spirit dolls ada beberapa metode yang biasa digunakan oleh orang-orang awam atau yang tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Salah satunya bisa menggunakan dengan tarot atau pendulum. Kalau memang dari kedua itu, bisa juga anak akan datang ke mimpi dari si anak arwah. Jadi anak arwah akan datang ke mimpi orang tua tersebut dan akan sedikit berbagi kisah terhadap si orang tua asuh. Good people, bagi orang-orang yang telah lama berkecimpung dengan kisah ini, mereka tak hanya memperlakukan spirit doll bak anak sendiri, tapi juga memahami karakter dari setiap boneka arwah. Ya, ini pengalaman untuk mistis, aku pribadi tidak merasakan ya, karena memang sudah biasa dengan mereka ya. Tapi untuk timku yang tinggal di sini, itu banyak sekali eksistensi yang mereka rasakan, seperti ada yang lihat tangan, lalu ada yang dengar suara lari-lari di depan, karena kan ini saya rasa kayak berbatuan gitu ya. Jadi suara lari kaki itu benar-benar jelas banget kedengeran. Terus suka ada yang nongol di depan pintu, atau siswi ada suka iseng dia nongolin sosoknya dia tuh seperti apa.